Selamat pagi, apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Dan saya Nazia Sudirja. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Anggota Komisi 10 DPR RI Juliat Mono menilai penetapan kurikulum digital di sekolah diperlukan untuk memperkenalkan pemanfaatan teknologi dengan baik kepada siswa dan dapat memitigasi dampak buruk dari segala konten negatif yang beredar di dunia digital. Anggota Komisi 10 DPR RI Juliat Mono menilai penetapan kurikulum digital di sekolah diperlukan untuk memperkenalkan pemanfaatan teknologi dengan baik kepada siswa dan dapat memitigasi dampak-dampak buruk dari segala konten negatif yang beredar di dunia digital. Juliat Mono menyampaikan untuk menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat, kurikulum berbasis digital seharusnya sudah dapat diberikan kepada anak-anak sejak dini, sehingga segala manfaat dan potensi dunia digital dapat diperkenalkan dan diawasi di sekolah. Selain itu, pengenalan dan pendidikan berbasis digital sejak dini sangat penting agar para siswa dapat menggunakannya dengan bijak untuk meningkatkan kemampuan yang berguna di masa yang akan datang. Memang perlu dikenalkan anak-anak dari SD, SMP, karena ke depan kan tidak bisa lagi kita menghindari dari teknologi. Pengenalan agar tidak salah penggunaannya, oleh karena perlu dididik, ada pelajaran, ada kurikulum yang mengamanatkan agar digitalisasi masuk dalam satu kurikulum, supaya bisa bijak menggunakan teknologi agar tidak merugikan. Karena banyak orang dieksploitasi oleh teknologi yang kurang produktif untuk membawa generasi kita jauh lebih hebat. Ya. Juliat Mono menambahkan, peningkatan sistem pendidikan dan pemenuhan fasilitas yang memadai juga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat dalam mengenyam pendidikan yang layak, sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuan menuju Indonesia Emas 2045. Dari Provinsi Jambi, Ferdian Nur Rahman, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 3 DPR RI Sudesson Tandra apresiasi dan menilai tindakan tegas kepolisian daerah Kalimantan Timur dalam mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anggotanya sendiri. Ini mencerminkan kesadaran internal yang tinggi dalam menjaga integritas institut kepolisian. Langkah tegas kepolisian daerah Kalimantan Timur dalam mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anggotanya sendiri menuai apresiasi. Anggota Komisi 3 DPR RI Sudesson Tandra menilai tindakan tersebut mencerminkan kesadaran internal yang tinggi dalam menjaga integritas institut kepolisian. Sudesson meminta para pelaku dapat dihukum seberat-beratnya dan melakukan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH, sehingga efek jera dapat diberikan kepada para anggota kepolisian yang terbukti melanggar aturan. Agar hal serupa tidak terjadi kembali, Sudesson menekankan pentingnya pembinaan berkelanjutan setelah proses rekrutmen kepolisian. Menurutnya, meski proses seleksi anggota kepolisian saat ini sudah sangat transparan, namun perlu ada pengawasan dan pembinaan pasca penempatan personil. Memberi apresiasi, mengungkap anggotanya sendiri atas informasi dari anggota. Ini kan berarti suatu hal yang positif. Artinya ada kesadaran penuh dari anggota untuk melaporkan kejahatan oleh kawannya sendiri. Nah, tentu kami berharap agar mereka-mereka yang mengedarkan ini dan ini, kami minta di pemberhentian PTDH dan dipecat, dihukum seberat-beratnya. Ya, kami mengapresiasi kepolisian, khususnya Pak Kapolri dan jajarannya. Di dalam sistem rekrutmennya sudah bagus. Tetapi kemudian setelah mereka sudah tamat, ya kan, ditaruh di wilayah-wilayah, tolong dipantau terus. Sebelumnya 3 oknum polisi di Polresta Samarinda ditangkap karena terlibat dalam penyelundupan narkoba ke rumah tahanan. Ketiga oknum polisi itu diduga menyelundupkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 7 paket ke dalam rutan Polresta Samarinda. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Dalam kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI ke Batam, Direktur Utama PT Pelabuhan Kepulauan Riau sampaikan kebutuhannya terhadap dukungan deregulasi terkait pemanfaatan wilayah laut. Informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09.
Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, tersentralisasinya aturan pengelolaan wilayah laut di Kementerian Perhubungan berdampak pada terbatasnya peran PT Pelabuhan Kepri selaku pengelola bisnis wilayah laut hanya sebagai labuh jangkar untuk kebutuhan transit, padahal memiliki potensi pendapatan tambang jika diberikan wewenang lebih. Dalam kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI ke Batam, Dirut PT Pelabuhan Kepulauan Riau atau Kepri menyampaikan kebutuhannya terhadap dukungan deregulasi terkait pemanfaatan wilayah laut. Pasalnya, hingga kini aturan pengelolaan wilayah laut masih tersentralisasi di Kementerian Perhubungan. Dampaknya, PT Pelabuhan Kepri selaku pengelola bisnis wilayah laut hanya dapat berperan sebagai labuh jangkar untuk kebutuhan transit atau parkir kapal sesuai aturan Kementerian Perhubungan. Padahal, Kepulauan Riau memiliki potensi pendapatan tambahan jika diberikan wewenang untuk menggarap bisnis pengisian bahan bakar dan logistik di wilayah laut. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 2 DPR RI Aji Subekti berkomitmen untuk menjalin komunikasi lintas komisi dan kementerian agar dapat tercipta regulasi yang sejalan dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah. Sehingga mereka menjadi tenang. Kemudian yang ketiga, itu terkait dengan pengelolaan wilayah laut. Memang ini bukan di Komisi 2, tapi Komisi 2 akan mengupayakan supaya Kepri ini yang memiliki luas lautan lebih banyak daripada daratan, bisa memanfaatkan ruang lautnya untuk kepentingan-kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan usaha dan kepentingan nelayan di sini, sehingga perlu koordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Nah, ini insya Allah kami dengan teman-teman akan memfasilitasi itu supaya kunjungan kerja ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Kepulauan Riau. Terima kasih. Kepri merupakan wilayah yang sebagian besar areanya terdiri dari laut dan pulau-pulau kecil. Maka dari itu, pemanfaatan dan pengelolaan laut yang maksimal akan membawa dampak positif bagi pendapatan daerah serta pertumbuhan ekonomi nelayan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI optimis pemerintah mampu mendorong kembali laju pertumbuhan melalui penguatan belanja negara dan arus investasi, meskipun pertumbuhan ekonomi sebelumnya sempat melambat akibat gejolak eksternal dan kebijakan efisiensi. Gejolak eksternal dan kebijakan efisiensi menjadi dua faktor utama yang menyebabkan rendahnya proyeksi pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2026. Meski demikian, DPR RI optimis pemerintah mampu mendorong kembali laju pertumbuhan melalui penguatan belanja negara dan arus investasi. Anggota Komisi 11 DPR RI Melkias Markus Mekeng menyatakan, target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan pemerintahan Prabowo Subianto masih bisa dicapai, asalkan RAPBN 2026 diarahkan untuk menembus batas atas pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2 hingga 5,8%.
Pertumbuhan ekonomi sebelumnya sempat melambat akibat kebijakan eksternal seperti tarif impor tinggi dari Amerika Serikat serta langkah efisiensi pemerintah yang mengejutkan beberapa daerah. Hal ini membuat pelaku usaha menahan diri dan mengurangi aktivitas ekonominya. Kemarin tidak tercapai mungkin karena ada gejolak di luar negeri dengan kebijakan Trump yang tiba-tiba menaikkan tarif kepada hampir berapa puluh negara. Itu yang membuat para pebisnis melakukan standstill, tidak melakukan kegiatan apa-apa. Dan juga ada kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Mungkin di daerah-daerah agak terkejut sehingga terjadilah pelemahan pertumbuhan ekonomi. Tapi saya yakin ke depan pemerintah akan mengucurkan kembali anggaran-anggaran untuk pertumbuhan ekonomi karena salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi adalah government spending. Lebih lanjut, Mekeng mendorong pemerintah bersama bank-bank himbara dapat menyalurkan kredit ke sektor strategis seperti properti dan pertambangan. Dari Bali, Adila Febianto, TVR Parlemen melaporkan. Buntut dari Badan Pengelola Haji belum memiliki posisi yang setara dalam menjalin diplomasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi. Timwas Haji DPR RI usulkan pembentukan Kementerian Haji sebagai langkah strategis dalam meningkatkan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Timwas Haji DPR RI mengusulkan pembentukan Kementerian Haji sebagai langkah strategis dalam meningkatkan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Usulan ini muncul karena Badan Pengelola Haji belum memiliki posisi yang setara dalam menjalin diplomasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Supang menilai, saat ini Badan Pengelola Haji belum memiliki struktur organisasi yang kuat dalam mengelola tugas besar penyelenggaraan haji. Kelembagaan yang setara bukan hanya menyangkut gengsi birokrasi, tetapi berkaitan erat dengan efektivitas komunikasi, kecepatan pengambilan keputusan, dan kemampuan membangun kesepakatan formal antar negara. Tetapi menurut kami kedudukannya ya kurang memadai kalau badan haji. Mestinya satu level lah kementerian. Yang kedua, badan haji kita sarankan segera berbenah. Mereka sampai sekarang dalam struktural saja masih banyak yang kosong. Belum sampai di tingkat pekerja. Pekerja itu sebetulnya yang tidak ada eselon itu. Yang megang komputer, megang data, olah data. Yang bekerja terus-menerus. Mereka belum punya. Kalau tiba-tiba migrasi data dari Dirjen PHU menjadi BPH, sudah siap nggak mereka mengelola ini? Dengan jumlah jemaah terbesar di dunia, Indonesia setiap tahunnya memberangkatkan lebih dari 200.000 jemaah haji ke Tanah Suci. Besarnya jumlah tersebut menuntut sistem pengelolaan yang kuat, diplomasi yang tangguh, serta kelembagaan yang mampu berdiri sejajar dengan mitra di Arab Saudi. Dari Mina, Arab Saudi, Hendra Sunandar, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, tahun ini pemerintah Arab Saudi berlakukan beberapa kebijakan baru termasuk tidak menerbitkan visa haji furoda yang mengakibatkan 2.000 jemaah jalur haji furoda dilaporkan gagal berangkat ke Tanah Suci. Informasi selengkapnya sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 09. Keputusan menutup penerbitan visa furoda merupakan langkah pemerintah Arab Saudi dalam merapikan sistem haji, mengingat visa furoda menjadi permasalahan yang tidak terkontrol. Meskipun haji furoda bersifat bisnis to bisnis antara perusahaan penyedia layanan haji di Arab Saudi dengan Biro Travel Indonesia yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas,
Pemerintah tetap harus memiliki andil dan memastikan agar pengembalian dana jemaah berjalan secara adil, wajar, dan transparan. Sedangkan dari sisi regulasi, DPR RI berkomitmen perkuat Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji guna mengatur aturan teknis secara jelas dan pengawasan dari pemerintah. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Penyelenggaraan ibadah haji 2025 dinilai cukup berbeda dengan pelaksanaan ibadah haji tahun sebelumnya. Pasalnya, pemerintah Arab Saudi memberlakukan beberapa kebijakan baru, salah satunya tidak menerbitkan visa haji furoda di tahun ini. Akibatnya sekitar 2.000 jamaah haji yang mendaftar jalur haji furoda atau mujamalah dilaporkan gagal berangkat ke Tanah Suci karena visa haji tidak kunjung terbit hingga tenggat waktu keberangkatan. Haji furoda dalam praktiknya bersifat bisnis to bisnis, yakni kerjasama perusahaan penyedia layanan haji di Arab Saudi dengan Biro Travel Indonesia dan menjadi kewenangan penuh pemerintah Arab Saudi. Karena pemerintah Indonesia tidak memiliki kewenangan langsung dalam proses pengawasan maupun penerbitan visa, hal ini membuat jalur furoda kerap menimbulkan persoalan. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI menilai saat ini pemerintah belum dapat menjamin perlindungan bagi jemaah calon haji furoda karena belum adanya dasar hukum yang jelas. Namun pemerintah tetap harus memiliki andil dan memastikan agar jemaah furoda yang batal berangkat tetap memperoleh pengembalian dana secara adil, wajar, dan transparan. Melalui sisi regulasi, DPR RI akan memperkuat Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, utamanya untuk mengatur aturan teknis secara jelas serta pengawasan dari pemerintah. Harus ada penyelesaian yang baik antara jamaah dengan travelnya, atau uangnya dikembalikan atau nanti digunakan untuk tahun depan. Karena memang kalau sekarang pemerintah seakan-akan tidak hadir, karena memang belum ada yang jadi dasar untuk melakukan perlindungan. Keputusan pemerintah Arab Saudi yang menutup penerbitan visa furoda bertujuan untuk merapikan sistem haji. Mengingat visa furoda disebut sebagai salah satu permasalahan yang tidak terkontrol. Anggota Tim Buas Haji DPR RI menilai, meskipun secara formal tidak dikelola pemerintah, negara tetap memiliki kewajiban untuk hadir dan memastikan adanya perlindungan hukum bagi jamaah. Supaya terlindungi secara hukum, maka sebaiknya memang panja untuk memberikan opsi umroh ataupun haji mandiri, kemudian nanti secara teknis diatur oleh regulasi nanti kementerian yang diserai untuk menyelenggarakan ibadah haji. Saya kira itu nanti regulasi turunannya, tetapi undang-undangnya harus melindungi mereka lebih. Anggota Tim Buas Haji DPR RI Muslim Ayub menilai permasalahan yang terjadi menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh, termasuk untuk merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Hal ini dinilai penting untuk mencegah kembali terjadinya persoalan-persoalan serupa di masa mendatang. Kegagalan-kegagalan ini merupakan jadi catatan bagi kita sebagai pengawas haji Republik Indonesia. Yang pertama mungkin kita bisa merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Kalau seandainya nanti kita merevisi, kita masukkan dalam nomenklatur itu menyangkut dengan haji furoda. Saya katakan tadi tidak ada kaitannya dengan pemerintah kita. Ini adalah otoritas negara Arab Saudi sendiri. Apakah dalam bentuk ini kan visa mujamalah ini kan visa undangan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada masyarakat Indonesia, khususnya permainan antara travel dengan otoritas yang mengeluarkan. Melalui revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang tengah disiapkan DPR bersama pemerintah, diharapkan mampu menyelesaikan semua persoalan ibadah haji mujamalah, yakni menjamin kepastian waktu dan pengembalian dana jamaah furoda secara adil dan transparan, menjamin perlindungan hukum haji furoda, serta mengatur aturan teknis terkait visa furoda.
DPR RI akan berkomitmen melakukan pengawasan ibadah haji 2025 secara komprehensif untuk memastikan pelayanan dan hak jemaah haji Indonesia terpenuhi dan berjalan lancar. Pemirsa, menjadi perpaduan sejarah, budaya, dan perdagangan di tengah hiruk-pikuk kota Kairo yang modern, Khan Al-Khalili dapat membawa kita kembali ke masa lalu yang penuh warna, cerita, dan juga makna. Bukan sekadar pasar tua yang ramai, Khan Al-Khalili merupakan ruang hidup yang memadukan dunia dagang, budaya, dan spiritualitas dalam satu nafas. Seperti apa Khan Al-Khalili ini, pemirsa? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 09. Pemirsa, berdiri sejak abad ke-14, Khan Al-Khalili telah menjadi saksi perjalanan sejarah di kota Mesir. Tempat di mana para pedagang, penyair, dan ulama pernah berkumpul dan bertukar gagasan, Khan Al-Khalili menjadi harmoni antara tradisi dan kehidupan modern yang tetap terjaga hingga kini. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan Khan Al-Khalili, jejak waktu di tengah pasar dan masjid pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Di antara hiruk-pikuk modernitas Kairo, ada satu tempat yang membuat waktu seolah melambat. Khan Al-Khalili, pasar legendaris yang berdiri sejak abad ke-14. Pasar ini bukan sekedar tempat berjual beli, ia adalah saksi sejarah panjang, tempat berkumpulnya para pedagang, penyair, sufi, dan penjelajah dari penjuru dunia. Di sekeliling pasar berdiri bangunan-bangunan tuanan megah, masjid-masjid kuno, dan makam para keturunan Nabi Muhammad SAW menambah aura spiritual yang kental di kawasan ini. Langkah kaki menyusuri gang-gang sempit yang dipenuhi barang-barang unik, lampu kaca berwarna, parfum khas Timur Tengah, manik-manik, kain sutera, dan rempah-rempah yang menggoda indera. Meski berumur lebih dari 600 tahun, denyut Khan Al-Khalili tak pernah surut. Di balik setiap lorongnya ada kehidupan yang terus berjalan. Ada tawa, ada tawar-menawar,
dan ada semangat yang diwariskan lintas generasi. Aroma kopi Arab dan dupa menyambut setiap pengunjung. Suara pedagang saling bersahutan, berpadu dengan alunan musik khas Mesir yang terdengar dari kafe-kafe kecil. Han Al-Khalili pernah menjadi pusat kegiatan intelektual. Disinilah para ulama dan pelajar berkumpul, berdiskusi hingga larut malam, ditemani cahaya lentera dan semangkuk teh hangat. Kini, meski zaman berubah, denyut kehidupan di Han Al-Khalili tetap sama. Para pengrajin masih setia melestarikan warisan leluhur. Dalam dunia yang berubah begitu cepat, Han Al-Khalili berdiri teguh, bukan sebagai simbol masa lalu yang terlupakan, tapi sebagai pengingat bahwa warisan bukan untuk ditinggalkan, melainkan untuk terus dirawat dan dihidupi. Di sela pasar, jejak spiritual masih terasa kuat. Setiap azan berkumandang, para pedagang berhenti sejenak menghormati panggilan langit dari menara-menara masjid tua. Di sini kehidupan duniawi dan rohani berpadu. Han Al-Khalili bukan hanya tempat membeli barang, tapi juga tempat menemukan cerita tentang waktu, warisan, dan pencarian makna. Setiap sudutnya adalah mozaik sejarah. Setiap lorongnya membawa kita pada napas masa lalu yang masih hidup. Han Al-Khalili, sebuah pasar, sebuah warisan, dan sebentuk kisah abadi yang tertulis dalam denyut kota Kairo. Baik pemirsa, informasi mengenai Han Al-Khalili tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Nazia Sudirja dan rekan saya Ziaul Bar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.